Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan diskusi kelompok kami mengenai prinsip efektif dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mega Rahmawati, Aditya Kusumawardani, Afrianti Aritonang, Faizatun Annisa, dan Kendro Pratomo. Yang pertama, prinsip efektivitas. Salah satu pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum adalah dengan memperhatikan prinsip efektivitas. Menurut KBBI, efektivitas adalah suatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Selanjutnya, Sondang Pesiagian berpendapat bahwa efektivitas yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Dalam pembelajaran, efektivitas adalah ukuran sejauh mana proses belajar mengajar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Sutikno berpendapat bahwa pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan prinsip efektivitas, maka setiap guru harus mempertimbangkan sudah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Selanjutnya, ada efektivitas dalam mengajar. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan jika ingin tercapainya efektivitas dalam mengajar, yaitu yang pertama adalah efektivitas mengajar guru. Jika masih terbilang kurang efektif dalam mengajarkan bahan ajar atau suatu program, maka itu dapat menjadi bahan evaluasi untuk dapat mengembangkan kurikulum di masa depan dengan cara mengadakan pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Yang kedua ada efektivitas belajar siswa. Dalam prinsip ini perlu dikembangkannya kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga rencana pembelajaran yang telah disusun atau direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi yang akan disampaikan pada peserta didik. Kedua prinsip tersebut harus dijalankan secara bersamaan, karena bersifat saling keterkaitan dalam proses pembelajaran untuk tercapainya tujuan pendidikan. Dalam pembelajaran efektif, guru maupun siswa mempunyai peran masing-masing dan keduanya harus berada dalam interaksi yang dinamis dan kontekstual. Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika guru mencapai tujuan pembelajaran dan siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, ada contoh implementasi. Contohnya adalah ketika guru diharuskan memberikan 10 materi pembelajaran matematika minat dalam satu pelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum. Ternyata hanya bisa dalam jangkauan mengajar pada 8 materi saja. Sisanya belum bisa diajarkan karena waktu yang kurang. Jadi, contoh implementasi tersebut dikatakan gagalnya prinsip efektif yang dijalani, sehingga perlunya melakukan aspek mengajar guru dengan beberapa kegiatan. Contoh lainnya adalah ketika guru diharuskan memberikan 10 materi pembelajaran matematika minat, dan semua 10 materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Akan tetapi, ada sebagian siswa yang tidak bisa memahami atau belum menguasai materi tersebut. Ini juga menjadi salah satu contoh dikatakannya gagal prinsip efektif yang dijalani, sehingga perlunya evaluasi di masa yang akan datang. Rumusan prinsip efektivitas.
Pembelajaran yang efektif mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipegang agar terwujud dengan baik, meliputi mengalami, interaksi, komunikasi, refleksi, dan mengembangkan potensi. Selanjutnya, secara rinci dijelaskan lebih lanjut dengan beberapa poin, diantaranya adalah yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, pembalikan makna belajar, di mana belajar diartikan sebagai proses aktivitas dan kegiatan siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman oleh siswa dengan potensinya. Yang ketiga ada mengembangkan kemampuan sosial, kognitif, dan emosional. Yang keempat, mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai prinsip efektivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.